Selamat siang para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Halo, selamat siang. Yang Pak. Baik. Nah, ini saya ulang lagi yang bagian terakhir pada hari Senin yang lalu. Find the area of the surface Z equal X kuadrat plus Y kuadrat below the plane Z equal 9. Jadi ini bidang paraboloidanya, yaitu Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang dicari itu adalah luas permukaan, ya, luas permukaan dari paraboloida yang berada di bawah bidang Z sama dengan 9, ya. Ini Z sama dengan 9, di bawahnya berapakah luas permukaannya, ya. Surface of area, ya. Oke, Z sama dengan 9 ini bidang atas, kemudian Z paraboloidanya adalah Z, ya. Paraboloidanya ini nggak ada power ini misalnya. Ya. Oke, baru. Jadi yang ini yang Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat adalah paraboloida, di mana puncaknya berada di titik O 0,0,0, ya. Jadi kalau kita masukkan di alasnya Z sama dengan 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, maka jarinya ini 0, ya. Jarinya 0. R kuadrat sama dengan 0, berarti R adalah akar 0, 0. Ya, di sini 0. Yang atas, bidang Z dengan 9, kalau kita masukkan Z sama dengan 9 di bidang atas, maka pada paraboloida yang memotong Z dengan 9, Z-nya sama dengan 9, maka 9 sama X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti 9 itu 3 kuadrat adalah R kuadrat. Berarti dia jarinya, ya, ini adalah R kuadrat adalah 3 kuadrat, maka R adalah 3, ya. Nah, ini ada jarinya 3, ya. Di sini min 3. Oke. Kemudian karena cari luas permukaan, kita menggunakan rumus, nanti ada akar do Z per do X pangkat 2 tambah do Z per do Y pangkat 2 tambah 1, ya. Maka kalau Z sama dengan X kuadrat tambah 9, maka do Z per do X adalah X kuadrat turunannya 2X, sedangkan Y kuadrat turunannya 0. Ya, bukan X, ya. Ini kan do Z per do X, jadi bukan X. Kalau X kuadrat turunkan 2X, tetapi Y kuadrat bukan fungsi X, maka dianggap konstan. Konstan turunannya 0, sehingga sama dengan 2X. Sehingga do Z per do X pangkat 2 adalah 2X turun pangkat 2, bawah kuadrat adalah 4, X pangkat 2, X kuadrat. Demikian juga do Z per do Y. Do Z per do Y, X kuadratnya bukan fungsi Y, maka konstan. Sebagai konstan turunkan 0. Kemudian Y kuadrat turunkan terhadap Y adalah 2Y. Ini 0 tambah 2Y, 2Y. Maka do Z per do Y pangkat 2 adalah 2Y kurung kuadrat adalah 2 pangkat 2, 4. Y pangkat 2, Y kuadrat. Sampai sini jelas? Halo?
Maka akar dari dou Z per dou E pangkat 2, ini minggu lalu sudah jelaskan ya, tambah dou Z per dou E pangkat 2 tambah 1 adalah akar dari 4x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 1. Kemudian 4x kuadrat tambah 4y kuadrat bisa dikeluarkan koefisien 4-nya. Konstanta 4-nya dikeluarkan sehingga 4 kali x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1. Di mana x kuadrat tambah y kuadrat ini sama dengan r kuadrat ya. Ini sama dengan r kuadrat. Berarti ini Z sama dengan r kuadrat, jadi akan 4r kuadrat tambah 1. Ya. Nah, kita gunakan koordinat tabung. Mengapa? Karena melingkar ya. Karena melingkar, kita menggunakan koordinat tabung. Nah, tetanya adalah antara 0 sampai 2pi ya. Nih, antara 0 sampai 2pi, sedangkan jari-jarinya dari 0 sampai 3. Ini maksudnya bergerak di sini ya. Dari 0 sampai 3 ya. Sini. Ini 0 ini sampai 3. Anda lihat ke bawah. Dari 0 sampai 3. Jelas sampai sini? Halo? Halo para mahasiswa, jelas? Ini sudah dijelaskan minggu lalu, cuma tidak tuntas dan ada kesalahan tidak menggunakan dengan triple ya. Kita masih bicarakan tentang double integral. Sampai sini jelas nggak? Kalau para mahasiswa suaranya nggak ada mana nih? Nggak dengar. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah kita teruskan hitungannya. Jadi kita rubah ya. Minggu lalu itu tidak ada Z-nya di sini ya. Maksudnya Z-nya bukan agak batasnya. Oke. Nah, jadi surface ya. Surface area atau luas permukaan adalah double integral akar ya, ini S-nya nih. Permukaan akar dari dou Z per dou X pangkat 2 ditambah dou Z per dou Y pangkat 2 ditambah 1 ya, dikali D area. Sehingga ini sama dengan tetanya tadi. Kita lihat sini batasannya di bawah, di sudut kanan bawah Anda lihat theta adalah 0 sampai 2 pi radian. Sedangkan R adalah dari 0 sampai 3 ya. Kita masukkan tetanya dari 0 sampai 2 pi radian melingkar. Kemudian jari-jarinya dari 0 sampai 3 ya. Sedangkan akarnya kita ada cari tadi, akarnya adalah akar 4R kuadrat plus 1 ya. Akar 4R kuadrat plus 1. Kemudian D areanya apa? Karena koordinat tabung kita gunakan R, dr, d theta. Ya. Ini. R, dr, d theta. Jelas ini? Ini D areanya kan? D areanya adalah R kali dr kali d theta. Di mana R-nya dalam dr, theta, d theta. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas. Baik. Terus theta dari 0 sampai 2pi, ini d theta-nya kita tarik keluar dari agak batas R. Kemudian R-nya ini adalah akar 4. Oh ya, akar dari 4R kuadrat plus 1 ini boleh nggak tertulis 4R kuadrat plus 1, akar itu pangkat setengah. RDR. Ya, RDR. Kemudian RDR-nya adalah turunan dari U-nya. Kita coba ya. Coba kita cari sini. Turunan dari 4R kuadrat plus 1 berapa? Berapa nih? 4 kali R kuadrat turunannya berapa? R kuadrat turunannya 2R, 1 turunkan 0. Ya enggak? Kurung kali DR. Sehingga hasilnya 8R DR. Ya, 8R DR. Sehingga ini menjadi theta sama dengan 0 sampai 2 pi radian.
Terus ini R dari 0 sampai 3. Ini 4R kuadrat plus 1 pangkat setengah. Ini D dari U. Ini U-nya ya. Sebagai U-nya adalah 4R kuadrat plus 1. Nah, turunan ini kita udah cari tadi ini. Kita udah cari sini adalah 8R DR. Pada yang ada sini, ya, yang ada sini adalah RDR-nya. RDR-nya adalah koefisiennya 8 kali. Ya. 8 kali ya. Jadi sini adalah 8 kali. 8 kali maka di depannya dikali 1/8. Cukup jelas sampai sini? Halo? Ya, ini tadi ada d theta ya. Oke. Jadi 1/8 ya. Oh, ini bisa langsung ya. 1/8 kali. Nah, ini juga sendiri. Mengapa? Karena ini harga batasnya tertentu, ini juga tertentu ya, ini sendiri. Oke. Nah, integral d theta theta harga batas 0 sampai 2 pi radian. Nah, ini integral u pangkat NDU rumusnya apa? Kalau kita tahu integral dari u pangkat NDU rumusnya apa? Seperpangkat n plus 1 u pangkat n plus 1 tambah c kalau tak tentu ya. Ini rumusnya. Sehingga ini adalah n-nya berapa nih? N-nya setengah plus 1, U-nya 4R kuadrat plus 1, pangkat N plus 1. N plus 1. N-nya saya lingkari ya. Harga batasnya R-nya dari 0 sampai 3. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan di sini? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan. Sehingga ini sama dengan 1/8 kali berapa nih? Ini tetanya batasnya 0 sampai 2 pi. Jadi teta batas atas kurang teta batas bawah. Teta batas atas 2 pi dikurangi teta batas bawah 0. Ya. Terus ini kita selesaikan. 1 bagi setengah tambah 1. Setengah tambah 1 berapa? 1/2. 1/2 itu kalau dibulat berapa? 3/2 ya. 3/2. Nah, 1 bagi 3/2 dibalik ya. 1/2 itu kan 3/2. Kalau 1 dibagi 3/2 menjadi 2/3 ya. 2/3 ya. Setengah tambah 1, 1/2. 1/2 dibulat. Ini sama dengan 3/2. Nah, kemudian 1 bagi 3/2 dibalik 2/3. Terus ini menjadi R kuadrat plus 1 pangkat 1/2. Harga batas 0,3. Ya. Nah, pangkat setengah itu adalah akar ya. Pangkat 1 kali pangkat setengah ya. Berarti 1/8 kali 2 pi ya. 2 pi kurang 0 2 pi, ini kali 2/3. Kemudian ini adalah R pangkat 2 plus 1. Kan U pangkat 1/2 itu sama dengan U pangkat 1 kali U pangkat setengah. Nah. Kemudian U pangkat 1 enggak ditulis ya. Kemudian U pangkat setengah adalah akar U. Berarti ini R kuadrat plus 1 ini U-nya. Kemudian pangkat setengahnya adalah akar R kuadrat plus 1 ya. U akar U ya. U akar U. U-nya R kuadrat plus 1, akar dari U-nya R kuadrat plus 1. Harga batas 0,3 ya. Harga batas 0,3. Sehingga ini adalah kok ada bayangan sini. Ini di 2 kali 2 4 8 bagi 4 2 ya. Kemudian 2 kali 3 ini adalah hasilnya pi per 6 ya. Pi per 6 ya. Penyebutnya 2 kali 3. Ini adalah dimasukkan yang kita ganti ini ya. Batas atasnya R-nya 3, jadi 3 kuadrat plus 1 kali akar
3 kuadrat plus 1 dikurang batas bawah R-nya 0, ya, ini batas atas, di batas bawah 0 kuadrat plus 1 akar 0 kuadrat plus 1. Sehingga ini hasilnya pi per 6. 3 kuadrat 9, 9 tambah 1 berapa? Oh, ini ada 4-nya, sorry ya. Mana tadi sini ada 4 R berapa tadi? Di sini ada 4 R kuadrat plus 1 ya. Sudah kurang di sini. Jadi di sini ini enggak tertulis ya. Waduh. Kalau enggak tertulis nih nanti ini hilang, ini pasti hilang lagi. Udah kita coba ini ya, stop dulu ntar. Kemudian kita panggil mana tadi? Ini step dulu. Kayaknya ada yang hilang nanti. Masa udah mulai udah kena. Kemudian kita buka lagi. Ya, saya buka. Kemudian jangan lupa ini di share ya, di share. Nah, itu kan hilang dia kan. Benar hilang. Jadi share ya. Share. Ya, ini tadi apa sini, ini kita ganti ulang lagi deh. Hilang ya tadi ini deh. Ini 1/8 kali ya. 1/8 tetanya batas atas 2pi, jadi berarti 1/8 dari agak batas teta pi dikurang batas bawah 2pi ya. Dikurang batas bawahnya 0 ya. Oh, di sini ada 4 ya. Terus ini jadi ini jumlahnya adalah tadi berapa? 1/2. 1/2 itu adalah 3/2. Kalau 1 bagi 3/2 adalah 2/3. Berarti 2 kali 2/3. Kemudian di sini adalah 4 kuadrat plus 1. Pangkat 1/2 ya. Pangkat 1/2 itu adalah 4 R kuadrat plus 1 pangkat 1. 1 tidak ditulis. Kali pangkat 1/2 itu akar. 4 R kuadrat plus 1 akar ya. Agak batas jarinya 0,3 ya tadi. Jarinya 0,3. Oh. Nggak tahu nih. Baik. Hidup juga ya. Jadi baru kita hitung berapa nih? Ini 2pi per 8, ya enggak? 2pi per 8, nolnya hilang aja. Dikali 2/3 kali apa nih? Yang ini kita hitung. Kita masukkan R-nya batas atasnya 3. Jadi 2/3 udah di depan ya. 4 kali 3 kuadrat plus 1 akar dari 4 kali 3 kuadrat plus 1 ya, agak batas 0,3. Ini batas atas ya.
Ini batas atas dikurang batas bawah. Ini batas atasnya, dan batas bawahnya 4 kali 0 kuadrat tambah 1 akar dari 4 kali 0 kuadrat per 1. Sehingga ini menjadi 2 kali 2, 4, 8 bagi 4, 2. Sehingga hasilnya ini adalah pi per 6. Ini 4 kali 3 kuadrat adalah 9, 9 kali 4, 36, tambah 1, 37. Akar 37. Kurang 4 kali 0, 4 kali 0, 0, 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1, akar 1. Sehingga hasilnya adalah pi per 6, 37 akar 37, min 1 ya. 1 kali akar 1, akar 1, 1. Jadi inilah solusi. Luas permukaan dari paraboloidanya. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Ini kok enggak nambah ya? Baterainya bentar. Nah, kita teruskan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini sudah terjawab ya, yang bagian terakhir pada hari Senin yang lalu. Halo? Ada pertanyaan? Any question so far? Hello? Tidak ada yang jawab. Tidak, Pak. Oke, makasih. Kalau ada kita teruskan triple integral. Kita masuk ya, triple integral. Triple integral berarti mencari volume ya, mencari volume itu menggunakan triple integral ya. Ini batas V volume dV ya. Di mana dV itu adalah dz kali d area. Nah, kita tahu ya, d area itu ada dua macam. Itu ada dalam koordinat kartesius, d area adalah dy kali dx atau terbalik ya, dx kali dy. Sedangkan dalam koordinat tabung r dr d theta ya. Yang atas ini koordinat kartesius, yang bawah koordinat tabung. Jelas sampai sini? Halo? Nah, volume di samping itu kan kita sudah pelajari juga sebetulnya volume bisa kita cari dengan menggunakan double integral ya, double integral ini S proyeksinya Z D area ya. Double integral Z D area. Jelas sampai sini? Ya. Z D area ya. Jadi ini ada dua rumus, bisa triple, bisa double. Tapi kalau double dia menggunakan Z kali D area, kalau triple dV ya, D volume. D volume adalah dz kali D area. Kalau kartesiusnya dz kali dy dx. Kalau dia koordinat tabung, dV adalah dz kali r dr d theta ya. Dz kali r kali dr kali d theta. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Oke, kalau sudah kita masuk contohnya. Contoh hitungan. Ya. Ini. Contoh hitung triple integral. Ini batasnya apa? B. S kuadrat bonderi ya. B itu bonderi. S kuadrat YZ. S kuadrat kali Y kali Z dV. Di mana B itu adalah himpunan X, Y, Z, di mana X terletak antara 1, 2, ini batasnya X ya, 1 sampai 2, Y batasnya 0 sampai 1, Z batasnya 0 sampai 2. Ini kita gambarkan seperti ini. Jadi bendanya seperti ini. Ya.
Inilah bendanya. Ya, kalau kita lihat bendanya yang saya kuning ini. Paham di sini? Halo? Nah, ini pasti Cartesius. Karena ini adalah boundary-nya atau batas-batasannya adalah X-nya konstan, Y konstan, Z konstan. Juga 3 konstan ya. Jadi volume, ditanya, hitunglah triple ini ya. Ini bukan volume ya. Kalau volume itu triple integral dV. Ya. Triple integral dV. Ini ada kali X kuadrat YZ. Jadi ini bukan volume ya. Hati-hati. Jadi ini triple B X kuadrat YZ dV itu sama dengan, nah, mulai X-nya berapa? X-nya batasnya kita lihat di sini 1 sampai dengan 2 ya. 1 sampai dengan 2. Kemudian Y-nya kita lihat sini berapa? 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Sedangkan Z-nya dari 0 sampai 2. Dari 0 ya, dari 0 sampai 2 ya. Nah, DV itu tadi apa? DZ ya, DZ, ini Z, DZ. Seperti ini Y apa sini? DY, ini X, DX. Ini yang sebut DV, D volume. D volume itu adalah DZ kali DY DX. DD ini di area ya. Halo, jelas nggak ini dalam bentuk koordinat kartesius ya? Halo? Iya, Jelas Pak. sampai sini? Iya, Pak, jelas, Pak. Ya, yang lain jangan satu mahasiswa ini yang jauh. Ya. Nah, sehingga kita bisa teruskan ini sama dengan apa? Volumenya. Ya. Bukan volumenya, sorry. Yang kita cari ini adalah bukan volumenya ya, yaitu apa tadi? X kuadrat YZ dV. Kalau dV aja ini volume, tapi kalau ini ada ininya bukan volume ya. Ini sama dengan, nah kita mulai. Ini X ya, X-nya batasnya, X-nya, wah ini yang kurang nih. Tahu apa yang kurang sih? Ininya belum ditulis. Ini harus dituliskan di sini X kuadrat YZ ya. X kuadrat YZ ini harus ditulis ya, yang ini. Jadi jangan lupa ya. Kalau tadi dV saja ini volume artinya. Kalau ini bukan volume ya. Nah, ini ada X kuadrat DX dikeluarkan ya. Jadi batas X-nya dari 0 sampai 2, dari 1 sampai 2, X batasnya 1 sampai 2, yang bisa dikeluarkan sana adalah X kuadrat DX. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya dari 0 sampai 1, itu enggak ada. Y-nya dari 0 sampai 1, kita balik. Y 0 sampai 1, di sini ada Y pangkat 1 DY, dikeluarkan. Y DY. Kemudian Z-nya dari mana tuh? Z-nya kita lihat dari 0 sampai 2, ada DZ ya. Dari 0 sampai 2, DZ. Nah, kita lihat antara X kuadrat, Y, dan Z. Ada Z-nya, sorry ya. Ada Z-nya juga dikeluarin ya. Ya enggak, tadi ada Z-nya sini. Ini kan X kuadrat, Y, Z. Ada Z-nya. Z. Independen artinya dapat bisa dipisahkan. Maka ini kita langsung ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Sendiri. Nanti dikalikan, hasilnya dikalikan. Sehingga ini sama dengan apa? Integral X kuadrat DX apa? 1/2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 enggak? 1/n plus 1 X pangkat n plus 1. N-nya 2. Jadi 1/2 plus 1 1/3 X pangkat 2 plus 1 X pangkat 3. Agak batas 1 sampai 2. Terus ini integral
Ini jadi X kuadrat. Sekarang Y pangkat 1 DY. 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1 kan. 1/1 tambah 1 1/2, Y pangkat 1 tambah 1, Y kuadrat. Agak batas 0,1. Terakhir Z pangkat 1 DY sama 1/1 tambah 1, Z pangkat 1 tambah 1. 1/1 tambah 1 1/2, Z pangkat 1 tambah 1, Z kuadrat. Agak batas 0,2. 0 sampai 2. Sehingga ini kita dapat hitung 1/3 kali X pangkat 3 batas atas, berarti 2 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah, 1/3. Kali setengah, terus Y kuadrat batas atas, 1 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. Kali setengah, Z pangkat 2 batas atas, 2 kuadrat dikurang Z kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. Nah, ini artinya setengah kali berapa nih? 2 kuadrat, 2 pangkat 3 adalah 8, 1/3 1. Setengah kali 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0. 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0. Nah, ini artinya 8,1 adalah 7, 7/2. Ini 1 kurang 0,1 kali setengah 1/2. Ini setengah kali 4. Setengah kali 4 adalah 2. Ini 2 coret ya. Maka hasilnya adalah 7 per di sini tadi 1/3 ya, sorry, ini 1/3 ya. 1/3 ya, bukan 1/3 ini 7/3 ya. Ini kan dari 1/3. Ini 1/3, dari 1/3 8,17, 7 kali 1/3 7/3. Hasilnya 7/3 atau 2/3. Jawabnya boleh 2/3 atau 7/3. Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Baik. Kita teruskan. Soal lagi. Ini soalnya banyak ya. Evaluate the triple integral of function x, y, z, yaitu 2x kali y kali z over the solid region S, maka di atas luas daerah ya, daerah padat dari S in the first octant. In the first octant itu artinya di oktan pertama ya. Oktan pertama itu yang XOY ya. Nah, hati-hati nih, yang dimaksud oktan pertama ini adalah yang berada di ya, yang berada di oktan pertama. Jadi kalau kita kasih warna dasarnya di S-nya ini. Di oktan pertama. Ya, ini yang kuning ya. Di oktan pertama. Halo? Nah, di oktan pertama ini kita harus cari ini apa? Batas-batasannya dulu. Bisa X konstan. Kalau X konstan, Y berubah ya. Jadi kalau kita bitik sini X konstan. X konstan, maka X terletak antara apa? Kita lihat sini. Dari 0 sampai 2 nah nih. Dari 0 sampai 2 itu X konstan. 0 sampai 2. Y berubah karena ini bukan 4 segi panjang atau bujur sangkar. Jadi Y-nya dari mana? Y-nya dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Tuh. Nah, di sumbu di sumbu Y X0. Di sumbu Y di sini sorry ya, bukan. Salah gambar itu. Y itu yang ini ya. Y-nya batasnya ini Y0. Di sumbu X ini Y0. Y sama dengan 0. Ah, ini Y-nya berapa sini? Y berapa nih? Jadi bentuknya itu dari sini ke sini, sorry ya. Kebalik tadi ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Di sini Y0, ini Y berapa? Ini adalah
bentuk dari ini Z sama dengan 0, Y sama dengan X. Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ini ya, bidangnya. Bidang ini. Bidang ini adalah Y sama dengan X. Paham maksudnya? Ini bidang Y, garisnya kan Y sama X, tapi garis naik ke atas jadi bidang. Bidang ini memotong paraboloida ini. Ya. Memotong paraboloida yang jari-jarinya 2 sini kan alasnya. Berarti ini adalah lingkaran ya. Lingkaran itu tabung sebetulnya. Ya. Tabung. X kuadrat. Nah, berarti pada alasnya ini bentuk apa nih? Jari-jarinya 2, sini 2, tapi minta di oktan pertama ya. Jadi di alas atau di bidang XOY ya. Bidang XOY itu adalah bentuknya persamaan lingkaran ya. Kalau diteruskan nih bentuk lingkaran ya. Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ya. Sama dengan 2 kuadrat. Paham nggak nih? Kalau ini yang nanti ada hubungan dengan Evan kalkulus 2 nanti. Halo? Paham maksudnya ini sini jarinya 2, sini 2, sini juga jarinya 2 kan. Ini 2, ini 2, ini melengkung, berarti ini adalah lingkaran yang jarinya selalu 2. Berarti sini di bidang XOY, bidang alas nih, bidang XOY ini adalah persamaan lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya ini sebetulnya bukan lingkaran, tabung sebetulnya ya. Lingkaran kalau naik atas tabung, tapi dia tabungnya cuma alasnya aja. Jadi berupa lingkaran. Sehingga berapa Y-nya? Y kuadrat berapa nih? 2 kuadrat 4, X kuadrat dipindahkan ke kanan jadi min X kuadrat. Berapa Y? Akar dari 4 kurang X kuadrat. Jadi ini Y-nya dari 0, ini Y sama dengan 0 sampai Y akar 4 kurang X kuadrat. Dari 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat. Jelas nggak ini? Halo? Halo? Diam aja. Makanya kalau ngajar online nih nggak lihat orang dia aja. Persis kayak ngajar sebelumnya batu zaman pandemi COVID-19. Coba, ada yang mau tanya nggak sini dulu? Halo? Ini ada berapa orang nih? Ada berapa orang? 11 orang. Banyak yang ikut itu ya panitia itu ya. Ulang tahun Himat. Saya tidak bisa tunda karena minggu depan saya akan ngajar kelas teknik industri gitu. Yang kalkulus 2. Ya. Jadi makanya padat. Maaf tidak bisa dipindahkan gitu. Baik. Kita teruskan. Setelah ini Z-nya gimana? Nah, Z-nya di alas adalah 0 ya, di alas Z0 ini. Di alas Z0. Nah, sampai di bidang lengkung ini. Bidang lengkungnya apa? Bidang lengkung ini adalah kalau kita lihat Z-nya nih. Di sini ada dikatakan di oktan pertama ya, in the first oktan Z sama dengan 2 kurang X kuadrat nih. Z sama dengan 2 kurang setengah X kuadrat. Ini agak batasnya. Jadi dari alasnya, di bidang alasnya XOY 0. Jadi Z-nya serta antara bidang alasnya 0 sampailah bidang ini nih. Ya, bidang ini itu 2 dikurang setengah X kuadrat. Ya. Z-nya adalah ya, Z-nya adalah sampai ini. Ya, sorry. Ya, dari ini. Di sini kan Z0 ya. In the plane bidang ini 0. Ada Y sama X. Y sama X itu yang dari ini, bidang ini. Ya, Y sama X. Tahu enggak mana Y sama X?
Saya kasih warna ini misalnya. Nah ini bidang ini yang Y sama dengan Z nih. Ya. Ini adalah Y sama dengan Z. Y sama X, sorry. Y sama dengan X ya. Y sama X ini adalah bidang ini. Sebetulnya garis bawahnya nih di alas ya. Y sama dengan X, tapi dinaikin ke atas, memotong parabola ini sehingga Y sama dengan X. Ya. Jelas? Kemudian Z yang ini yang bidang ini yang sama dengan Z sama dengan setengah 2 dikurang setengah X kuadrat. Nah, ini batasannya. Ya, batasannya ini. Halo, sampai sini jelas? Halo. Iya Pak, cukup jelas. Ya. Kalau mau tahu benar Kak jari-jarinya 2, boleh kan diambil dari bidang Z ini, lengkung ini. Ya, yang ini yang stabilo ini Z sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat. Di alas Z 0 ya. Di alas ini. Di alas Z 0. Z sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. 2 kurang setengah X kuadrat. Kemudian dipindahkan. Min X kuadrat, 2 X kuadrat dipindahkan jadi plus setengah X kuadrat. Kemudian supaya hilang pecahan dikali 2. Setengah kali 2 1 hingga X kuadrat 2 kali 2 4. Berapa X plus minus? Dalam hal ini ukuran tidak boleh negatif, jadi plus saja. Jadi X kuadrat adalah akar 4 sama dengan 2. Ya, berarti sini X-nya sama dengan 2. Ya. Sudah jelas ya ini. Berarti jarinya sini adalah 2 ya. Betulnya. Baik. Kalau sudah, kita baru masuk hitungannya. Yang kita ingin cari adalah evaluate the triple integral. Yang kita cari triple integral dari ini juga bukan kolom ya, bukan kolom karena di depannya ada yang dicari itu adalah triple integral ini V kodenya atau B terserah. Sini fungsi X, Y, Z. dV. Kalau dV saja itu volume. Tapi ada ini bukan volume ya. Oke. Nah, kita mulai. Tadi agak batasnya sudah ada sini ya. Coba, agak batasnya yang ini. Ini agak batasnya. Yang saya kurungi dengan warna biru. Ya. Agak batasnya. X-nya dari 0 sampai 2. Y-nya 0 sampai akar 4 kuadrat. Sedangkan Z-nya dari 0 sampai 2 kurang setengah kuadrat. Jadi bentuk kartesius ya. Maka sini X dari 0 sampai 2. Y-nya dari X-nya dari 0 sampai 2. Y-nya dari 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat. Ya. Terus Z-nya dari 0 sampai mana? Z-nya dari 0 sampai Z ini ya, yang tadi apa? Paraboloidanya. 2 kurang setengah X kuadrat. Terus fungsi S, Y, Z-nya berapa? Kita lihat sini. Mana? Fungsi X, Y, Z-nya ini nih. Ini fungsinya nih. Warnanya susah. Harusnya oke ini jauh. Nah ini cepat tuh. Jadi fungsi X, Y, Z-nya ini kan. Yaitu 2XYZ ya. 2XYZ. Kita ganti. Sini 2XYZ. Ya, ini adalah fungsinya. Nah, kalau Z sini apa? DZ paling dalam. Kemudian berikutnya Y. DY paling luar X, DX.
Ya, ini yang D, ini adalah dz kali D area atau D volume ya. dz kali D area. D areanya Cartesius D dx atau dx dy. Contoh. Cara buat ini bisa nggak nih? Halo? Halo? Yang lain kuliah tapi kok nggak ada suaranya gimana tuh? Ampun. Oke. Nah, sekarang kita keluarkan yang X batasnya dari 0 sampai 2. Di sini 2-nya boleh letak paling luar, boleh sama dengan 2, keluarkan, 2-nya keluar. Kemudian X kali dx ya, X dx, punya X. Kemudian Y-nya dari mana? Y-nya dari 0 sampai akar, 4 kurang X kuadrat. Sini ada Y ya, Y dy. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 2 dikurang setengah X kuadrat. Ya, sini apa? Z dz. Nah, di sini tidak bisa kita seperti tadi langsung ya. Ini harga batasnya sini ada variabel 2 kurang setengah X kuadrat. Di Z-nya sama dengan harga batas atasnya. Begitu juga Y batas atas akar 4 kurang X kuadrat. Jadi tidak bisa kita langsung ya, tidak bisa. Jadi kita kerjakan paling dalam dulu ya, paling dalam dulu. Berarti ini salinnya 2 kali X dari 0 sampai 2 X dx. Ini Y dari 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat Y dy. Nah ini integral dz berapa? 1/1 tambah 1 1/2 Z pangkat 1/1 Z kuadrat harga batas 0 sampai 2 kurang setengah X kuadrat. Ya. Nah, ini 2 kali setengah. Saya coret ya. Setengah sama kali 2 1 ya. Jadi, 2-nya hilang ya. Jadi X dari 0 sampai 2 X dx. Terus ini Y-nya dari 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat Y dy. Nah, ini gantilah Z kuadratnya. Berarti harga batas atasnya 2 kurang setengah X kuadrat pangkat 2 ya. Harga batas atas dikurang harga batas bawah 0 kuadrat. Ya. Oke. Apakah ini mau dibulatkan 2 kurang setengah X kuadrat itu sama dengan apa? Kalau kita samaan penyebut 2 kali 2 4 ya. Halo? Ini 2 ini asalnya dari 4/2 kan? 4/2 dikurang 1/2 X kuadrat atau X kuadrat per 2 ya. Sini X kuadrat per 2. Atau ini sama dengan 4 kurang X kuadrat per 2. Ya enggak? 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Min X kuadrat bagi 2 min setengah X kuadrat. So ya. Jadi yang ini sama dengan ini. Nah ini diganti. Jadi ini hasilnya. Ini dipangkat 2 kan ya. Berarti X dari 0 sampai 2 X dx. Y dari 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat Y dy. Ini dikali dengan 0 kuadrat hilang ya. Tinggallah 4 kurang X kuadrat per 2 pangkat 2. Betul enggak? Ya ini pangkat 2 ya. Ini sendiri adalah 2 kurang setengah X kuadrat ini sama dengan 4 dikurang X kuadrat per 2. Ini pangkat 2 nih. Pangkat 2, pangkat 2. Nah kita pangkat 2 kan. Jadi hasilnya berapa? Berarti sama dengan X dari 0 sampai 2 X dx. Ya. X dx terus Y dari 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat. Nah, Y dy. Ya. Oh ya, ini. Oh ya, biar dulu ya. Y dy. Saya tidak bingung. Y dy. Kemudian ini
Artinya pembilangnya kuadrat per penyebut kuadrat kan. Berarti pembilang kuadrat berarti 4 kurang X kuadrat pangkat 2 per 2 kuadrat 4. Betul enggak? Pembilangnya 4 kurang X kuadrat dibagi pangkat 2 kan. 4 kurang X kuadrat kurung kuadrat. 2 pangkat 2, 4. Ya. Nah, seperempatnya boleh keluar ya. Perempatnya keluar. Terus ini punya X ya. Yang atas ini punya X. Ini per ya. Ini per. Maka dikeluarkan di sini. X kali berapa? 4 kurang X kuadrat pangkat 2 dx. Ya. Ini digabung sama ini. Ya, digabung ini. Terus Y-nya dari 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat Y dy. Nah, ini kita kerjakan lagi. Yang X ini biar dia dulu ya. Jadi seperempat kali X sama dengan 0 sampai 2 ya. X kali 4 kurang X kuadrat dx. Nah ini integral Y pangkat 1 1/1 tambah 1 1/2 Y pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Agak batas 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat. Nah kemudian setengah kali seperempat berapa? 1/8. Keluar ya. Setengahnya dikeluarkan. Tinggal X dari 0 sampai 2. X, ini biar ya. X kali 4 kurang X kuadrat dx dan dikalikan. Nah, Y kuadrat batas atas berapa? Y kuadrat batas atas. Ini Y kuadrat batas atas. Dikurang Mau tanya Y, itu yang 2 yang di depan itu kemana? 2 depan tadi. Kan sudah dicoret nih. 2 dengan, kok diramai gini. Nah, ini enggak. Aduh, mak. Enggak tertulis lagi nih. Gimana sih ini? Kacau nih. Pusing gak nih. Dua tadi ya. Ini sekarang jadi timpa ya. Cek dulu. 2 tadi dikali setengah jadi 1 kan. Kali ini jadi enggak tertulis dia nih. Apa segini ya? Bisa. Sebenarnya ini GSLC Anda belajar sendiri ya, berat sebenarnya. Apalagi model gini gitu ya. Oke, ini terpaksa saya tutup. Ya, berarti share-nya tutup dulu. Kemudian saya panggil lagi. Kemudian share lagi ya. Coba kita lihat. Hilang lagi deh. Mana tadi? Itu. Ini tadi ya. Ini dia. Nah, ini dia nih. Hilang kan? Ya. Nah, ini harus kita share lagi. Share. Ini. Sudah kelihatan belum? Halo? Saudara, saudari? Sudah kelihatan? Sudah, Baik, Pak. ini. Nah, jadi ini ulang lagi nih. Nah, tadi nih, Anda lihat nih, 2 saya coret nih. Saya kasih warna ya, warna-warna. Ini mulai. Saya nulis ya, ini juga. Apa? Ini nggak bisa. Ini saya kasih warna ya. Kuning aja ya. Ya, itu. Makasih, Pak. Ini nih, ini sama ini. Kan coret tuh. 2 kali setengah, betul enggak? 2 kali 1/2. 1 kan? Halo? Ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita teruskan ya. Ini tadi ini akar, berarti ini
X-nya, Y-nya dari 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat Y dy. Ini X dx tadi ya. Terus ini ya. Ini 4 kurang X kuadrat pangkat 2. Ya kan? Ini adalah 4 kurang X kuadrat di pangkat 2 per 2 kuadrat. Ya enggak? Masing-masing di pangkat 2 kan? Pembilang pangkat 2, penyebut juga pangkat 2. Atau 2 kuadrat 4. Nah ini 2 kuadrat adalah 1/4. Ya kan? 1/2 kuadrat adalah 1/4. Keluarkan. Tinggal X dari 0 sampai 2. X. Nah karena ini punya ya. Karena yang ini punya X, gabung mana? Ya, karena punya X kita gabung ya. Kita gabung dikali sini 4 kurang X kuadrat dx. Kita gabung ya, ini X dx kali ini. Kita gabung, kemudian Y-nya dari 0 akar 4 kurang X kuadrat Y dy. Nah, ini kerjakan sendiri. Yang depan ini salin dulu, 1/4 kali X dari 0 sampai 2 X kali 4 kurang X kuadrat dx. Nah, ini integral Y pangkat 1 adalah 1/1 tambah 1 1/2 Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Harga batas 0 sampai akar 4 kurang X kuadrat. Nah, setengah mau nanya. kali, ya. Ya, itu 4 minus X kuadrat itu dikuadratin atau enggak ya? Belum, ya habis nih, belum. Itu kan masih harga batasnya nih. Ini kan artinya harga batas. Nah, karena ini Y kuadrat, ya itu di pangkat 2 kan. Kuadrat dari Yang batas di atas. sebelah DX. Ya, ya. Y kuadrat berarti akar 4 kurang X kuadrat harga batas atasnya pangkat 2. Tuh. Nah, setengah kali 1/4 1/8. Betul ya? X-nya dari 0 sampai 2. X 4 kurang X kuadrat dx. Nah, baru ini Y kuadratnya. Ini Y kuadratnya ya. Y kuadratnya artinya akar 4 kurang X kuadrat. Y kuadrat. Ini Y-nya kan pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Jelas? 0 kuadrat hilang. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Sampai sini jelas? Baik. Kalau sudah jelas, nah sekarang ini Y-nya sudah hilang kan? Ya, Y-nya sudah hilang. Maka kita gabung sekarang. Ya, ini akar pangkat 2 hilang enggak akarnya? Halo? Nah. Oke. Ini akar pangkat 2 hilang enggak akarnya? Akar di pangkat 2 hilang akarnya. Tinggal berarti 4 kurang X kuadrat kali ya. Kita begini dulu. 1/8 X-nya dari 0 sampai 2. Ini 4 kurang X kuadrat. Nah, ini hasilnya apa? Ini kan di akar pangkat 2. Berarti ini 4 kurang X kuadrat kan? Ini dia dari sini ke sini. Nah, X dx ini letak di belakang kali X dx. Gitu. Jelas nggak nih? Halo. Ya. Nah, ini kali ini apa sini? Ya, ini kali ini pangkat 2 ya. Jadi ini adalah sama dengan 1/8 X dari 0 sampai 2. Kemudian Anda lihat di sini 4 kurang X kuadrat kali 4 kurang X kuadrat. Berarti 4 dikurang X kuadrat dipangkat 2-kan. Kali X dx. Oh, sorry. Dikali X dx. Ya. X dx. X dx ini turunan dari ini kan? Coba lihat. Sengaja turunan dari 4 kurang X kuadrat. Berapa nih? Berapa turunannya? 4 turunkan 0. X kuadrat turunkan 2X kurung dx. Ini sama dengan apa nih? Min 2X dx. Padahal yang ada apa sini tadi? Yang ada di sini adalah X dx. Itu enggak? Yang ada sini X dx. Sekarang jadinya apa? Min 2 kali X dx. Berarti terjadi kelipatan
min 2. Supaya min 2 ya, ini menjadi kan min 2 X dx. Pada aslinya tadi apa? X dx saja. Jadi terjadi kelipatan min 2. Supaya min 2 jadi 1 dikali sini seper min 2. Seper min 2 ya. Seper min 2 ya, ada minnya. Sehingga ini menjadi apa? Min seper 16. Ya, min seper 16. Kemudian ini integral U pangkat N du. Apa rumusnya? Seper N plus 1 U pangkat N, ini N ya selingkar ya, N plus 1. Agak batas 0,2 X-nya. Ya, seper N plus 1 U pangkat N plus 1. Agak batas 0,2. Sehingga ini min seper 16. Ini adalah sepertiga 4 kurang X kuadrat pangkat 3. Agak batas 0,2. Sepertiga kali ini berapa nih? Min seper 48. Ya. Min seper 48. Kali ini. Masukkan nih. Batas atasin X-nya 2. Masukkan ya. Jadi 4 dikurang berapa? 2 kuadrat. Ya. Pangkat 3 dikurang sepertiganya udah dikali sama ini ya. 4 dikurang 2 kuadrat kurang pangkat 3, sini 4 dikurang 0 kuadrat pangkat 3. Nah, ini hasilnya min seper 48. 4 kurang 4 0 ya, pangkat 3 ini 0 habis dikurang ini 0 hilang, 4 pangkat 3 64. Nah, ini udah hitungannya. Ada yang keliru enggak ya? Harusnya enggak ya. Ini min kali min plus ya. Min kali plus, jadi ini adalah plus 64 per 48 ya. Min kali ini min kali min plus. Nah, diperkecil dibagi 4. Dibagi 8. 8 dibagi 8 6 ya enggak? 64 bagi 8 8, 48 bagi 8 6. Hasilnya bagi 2 4/3 atau 1/3. Ya, ini hasilnya cukup jelas sampai sini? Hah? Pak, hanya Ya. mau sedikit diperjelaskan yang di slide sebelumnya. Ya, sebelumnya ya. Baik. Ya. Iya, itu yang dari integral X dx ke yang integral X 4 min X kuadrat, itu kenapa 4 min X kuadratnya nggak dikuadratin lagi? Mengapa tidak dipangkat duakan? Ini kan X dx-nya sengaja saya depan karena nanti ada yang ini nanti sama nih. Yang ini sama sama ini enggak yang ini. Akar di pangkat 2 kan akar dipangkatkan Y kuadrat. Y ini sendiri batas atasnya akar 4 kurang X kuadrat di pangkat 2 kan hilang akarnya. Nah, bentuknya sama Bukan, ini. maksudnya itu yang dari keluarin yang 4 min X kuadratnya yang per 2 ya. Kuadrat itu dikeluarin kan itu 4 yang mana? yang 4 min X kuadrat. Nah, 4 kurang X kuadrat apanya mau dikeluarin? 4-nya enggak bisa dikeluarin. Yang itu ke step selanjutnya itu yang Nah, dari step pertama ke step kedua. bentar, yang Anda yang mengeluarkan apanya? Dari integral bukan Yang ini seperempatnya tahu ya, seperempat ini datangnya 1/2 kuadrat nih. iya. 1/2 Terus kuadrat adalah seperempat. Oke, terus yang ini di dalam X dx-nya saya pisah ya, X ini depan, dx-nya atau dia tak belakang juga boleh. Ya. X dx-nya kalau letak di belakang, X-nya sama dx-nya letak di belakang boleh. ya Nah, ini yang tadi kan 4 min X kuadrat yang di tengah-tengah X dan dx itu. oh ini pangkat 2 tadi ya. Iya iya iya. Ini pangkat 2 tadi ya. Pangkat 2 ini pangkat 2 berarti ya. Iya. Ini pangkat 2, sorry. Ini ya, ini pangkat 2. Nah, ini pangkat 2.
Ini pangkat 2, berarti ini pangkat 3 sih berikutnya. Ya kan? Ini pangkat Iya. 3. Ya, saya yang salah nih. Ya, pangkat 3, berarti sini agak batasnya sini apa ya? Ini ada salah sini. Berarti sini adalah karena ini pangkat 3 nih, sepertiga plus 1 U pangkat 3+1. Berarti ini 1/4 kali ini pangkat 4 ya. Berarti sini pangkatnya juga salah. Bukan pangkat 3 tapi pangkat 4. Ya, pangkat 4 sini. Pangkat 4, pangkat 4. Ya, pangkat 4 ya. Nah, 4 pangkat 4 berapa? Berarti salah juga. 4 pangkat 4 berapa? 16 kali 16. 256 ya? Ya, 256. Berarti yang ini ya di pangkat 2 tadi ada salah saya betul. Mata anak jeli ya. Bagus, makasih ya. Oke, ini adalah tadi berapa ini 0 ya. Yang ini berarti min kali min plus ini 256 bagi 48. Berapa tuh? 4 ya? Sesuai jawabannya. 4 kali Pak, 8. itu bukan per 48 karena jadi 1/4 itu. Jadi seharusnya 1/64. Ini 64 ya. 1/4 kali 16. 16 kali 4, 64 ya. Mengapa hari ini kacau ini? Ini 64, 64. Jadi sini 16 kali 4, 64. 1/64. Ini 64. Baru 4, betul ya? Ya. 4 kali 4, 16. 4 kali 6, 24, 1 ya. Betul. Betul ya? Oke, sampai sini jelas? Sudah benar? Jawaban di kuncinya juga 4. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Terima kasih saudara Yonatan tadi ya? Atau siapa? Lucky Rafael Wijaya. Lukito. Ya. Terima kasih ya. Thank you atas koreksiannya. Baik. Yang lain ada yang mau tanya dulu? Halo, sebelum saya lanjutkan. Ini sudah 2:30, setengah jam lagi kita istirahat. Halo. Ini tidak di absen ya. Karena ini adalah kuliah tambahan. Ya. Baik. Ya, ini perlu latihan banyak dan teliti ya. Tadi saya kurang teliti di sini. Tadi pangkat 2-nya ini. Ini kan pangkat 2. Pangkat 2-nya hilang. Ya, ada pangkat 2-nya. Baik. Nah, ini lanjutannya cylindrical coordinate. Ya. Nah, maksudnya koordinat silinder, koordinat tabung untuk volume ya. Nah, kita tahu dalam trigonometri bahwa cos theta itu adalah X per R, betul nggak? Sehingga kalau ini dikali silang, maka kita peroleh X adalah R cos theta. Jadi kalau dalam koordinat tabung, X-nya kita ganti dengan R kali cos theta. Biasa kan ya? Halo? Begitu juga sin. Sin theta itu adalah Y per R. Ya, Y per R. Kalau R-nya kali silang, maka Y-nya boleh kita substitusi dengan R kali sin theta. Ya. Bisa demikian ya, 2 nih harus tahu. Oke. Kemudian tadi kita sudah bahas juga tadi dV itu adalah dz kali d area. Nah, dalam koordinat tabung d area itu adalah R dr d theta. Ini sudah pernah kita butin ya. Ya, sebelumnya. Ya. Tahu enggak datang ini? Kenapa d area adalah R kali dr kali d theta? Anda tahu? Saudara Lukito? Halo? Atau saudara yang lain? Yonatan? Halo, yang lain? Diam saja nih. Nah, ini kalau kita masuk sini menjadilah dV adalah dz kali, nah ini dimasukkan ke sini. Jadi ganti, ini adalah R dr d theta. Ya. Kita menghitung gini boleh. Inilah d volumenya dalam
koordinat tabung. Sebut cylindrical ini kan tabung, silinder. Silinder, koordinat tabung. Ya, ya ini sama dengan ya. Oke, sampai sini jelas. Ini, baik, hari ini banyak hitungan kita ya. Harus teliti ini. Jelas sampai sini? Kalau sudah, kita masuk contoh hitungannya. Nah, ini lebih seru. Ya, lebih seru lagi nih. Apa nih? Nah, ini sengaja saya ini gambar aslinya. Saya dari apa? Bukan saya yang buat ya ini. Ini yang saya buat ya. Oke. Find the volume of the solid region S in the first octane. Apa ini? Ya, temukanlah atau perolehlah volume dari benda padat di mana luas daerah S-nya dalam oktan pertama. Oktan pertama tahu ya? Oktan pertama ruangan di dalam gambar perspektif ruangan di alam semesta itu ada 8, maka disebut oktan ya. Oktan itu 8 ya. Jadi seperti kelas nih, kelas itu ada kiri kanan, muka depan belakang, jadi ada 8 di atasnya, di bawahnya ada 8 lagi. Jadi ada di atasnya 4 ruangan, di bawah 4 ruangan, 4 tambah 4 8. Maka disebut oktan ya. Paham? Jadi oktan pertama itu yang ini ya. XOY ini. XOY ini adalah yang bagian atas disebut oktan pertama. Ya. Jadi kalau kita gambar sketsanya ini. Ini ada, nah, XOY, XYZ ya. Ini O. Nah, ini disebut oktan pertama yang atas. Ini oktan kedua, oktan pertama, oktan kedua, oktan ketiga, oktan keempat. Ini yang atas, yang bawahnya ada lagi, sambung lagi. 4, 5 ya. 5. Yang sini bawahnya 6. Di sini bawahnya 7. Di bawah sini ada 8. Ya, jadi di atasnya 4, di bawahnya 4. Maka disebut oktan. Sudah nangkap maksudnya? Halo? Nah, di sini yang ingin kita cari itu volume yang di oktan pertama, tetapi ya kita lihat sini, find the volume of the solid region S. Jadi dapatkan volume di atas, maksudnya benda padatnya di atas daerah S itu adalah proyeksinya ya, bidang proyeksinya di ruang ini yang ini penting ingat nih. Ya, ini adalah apa nih? In the first octane. Itu artinya di oktan pertama ya. Di oktan pertama. The first octane ya. In the first octane, di dalam oktan pertama, bonded dibatasi di atas ya, above ini di atas by the paraboloid ini di atasnya. Above ya, paraboloida. Oke, Z 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini perlu ditahu ini ya. Kalau Z dengan 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat, dikeluarkan minnya. Ini sama dengan 4 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat, itu enggak? Ini kalau dikeluarkan minnya kan min dalam kurung min X kuadrat kali dikali min Y kuadratnya enggak? Nah, ini sama dengan R kuadrat ya. Nah, kalau Z-nya 0 sama dengan 4 kurang R kuadrat, berarti R kuadrat adalah 4, R adalah akar 4 adalah 2. Jari-jarinya 2. Berarti jari-jari sini adalah ini 2, 2. Ya, ini 2.
Sudah paham? Jari-jarinya 2 ya. Jari 2, ini jari 2. Oke, terus and laterally by the cylinder. Nah, silindernya ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Ini persamaan apa nih? Tahu kan? Halo? Ini persamaan apa nih? Persamaan lingkaran. Ya, persamaan lingkaran yang pusatnya ini dicari di sini. Ya, persamaan lingkaran. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Ini kita pindahkan nih. X kuadrat kurang 2X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Jelas nggak nih? Ini saya jelaskan sini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. Jadi X dengan X kita gabung dulu. X kuadrat kurang 2X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Yang ada X ini fungsi X-nya, ini fungsi Y-nya. Ini jelas nggak di sini? Halo? Halo? Kemudian supaya ini menjadi kuadrat murni, mestinya enggak dulu di silap kuadrat murni, maka nih koefisien X-nya dibagi 2. Koefisien X berapa sini? Ya, koefisien X dibagi 2 dipangkat 2 kan. Ini bilangan kuadratnya. Koefisien X-nya berapa sini? Min 2 dibagi 2 dikuadratkan. Min 2 bagi 2, min 1 pangkat 2 adalah 1. Berarti sini X kuadrat kurang 2X ditambah 1. Kemudian dikurang 1 kan? Tambah Y kuadrat. Ya. 1 ini, 1 ini dia. Tambah 1. Tapi supaya hilang dikurang 1 lagi enggak? Nah, kemudian Anda lihat ini. Ini bentuknya adalah segitiga Pascal nih. Ini segitiga Pascal enggak? Ya, ini adalah X min asalnya X min ini 1 kuadrat 1. Coba dipangkat 2 kan, betul enggak? Kuadrat utama adalah X kuadrat 2 kalinya. 2 kalinya 2 kali X kali min 1 min 2X. Min 1 dikuadratkan plus 1. Kemudian ditambah Y kuadrat sama dengan min 1-nya pindah sini. Plus 1. Ini jari-jarinya. Jadi ini menjadinya X min 1 pangkat 2. Y ini artinya Y kurang 0 kan. Pangkat 2 sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat. Ini jari-jarinya. Berarti ini adalah R kuadrat adalah 1. Maka R berapa? Akar 1 adalah 1. Ya. Jarinya 1. Nah, sini pusatnya berapa nih? Ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0 berapa? Ya, pusat ini sama dengan 0, X-nya 1. Ini sama dengan 0, Y-nya 0. Ini pusatnya. Jari-jarinya ini. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini digambarkan dari sini. Jadi ini ada lingkaran di sini kecil ya. Kalau saya gambarkan apanya? Coba sini. Saya gambarkan misalnya kalau gambar sebenarnya kan lingkaran itu gitu kan. Jarinya 1, ini diperbesar ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Ya, ini 0 tadi ya. Ini saya gambarin enggak gitu bagus. Nah, gitu ya. Ini 1. Ini X tadi ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Z-nya yang tegak ya. Ini lihat alasnya, di alas ya, X O Y. Nah, kuadran pertama tuh yang ini. Ini yang disebut kuadran pertama. Ini kuadran pertama sini. Ya. Ini kuadran pertama. Oktan pertama ya. Oktan pertamanya nih. Disebut oktan pertama. First the oktan ya. Nah, di sini jadi pusatnya ini di sini gambarkan tadi ini lingkarannya gini itu. Ya. Lingkaran ini di sumbu X-nya. Ini sumbu X ya tadi ya. Mana? Ini sumbu X-nya. Ini 1, jarinya 1.
Y-nya bukan di situ ya, sorry. Y-nya bukan di situ, Y-nya bukan di situ ya tadi. Salah. Ini bukan Y. Y-nya bukan di sini. Jadi kalau udah ini Y-nya di sini nih. Y. Nah, ini jajarinya ini jadi kan itu kan bentuknya jajarnya satu satu satu. Paham ya? Ini yang O ya tadi. Betul ya? Kalau lihat gambar ini O-nya itu yang di ujung lingkaran tadi ya. Di sini O-nya. Ini pusat, ini P-nya. Pusatnya ini adalah tadi apa? 1,0. Ya enggak? 1,0 kan? Artinya X-nya 1, Y-nya 0. Ya, 2 dimensi. Oke? Nah, itu yang gambarnya Anda lihat ini, tadi ini. Yang ini. Ya. Tapi diminta oktam pertama. Oktam pertama itu yang mana? Oktam pertama itu yang berada yang ini. Oktam pertama itu yang ini. Ya, ini kuningan semuanya. Anak kecil ini kasih warna. Paham ya? Ini oktam pertamanya. Yang bentuk lingkaran ini naik ke atas, tapi yang kita hitung adalah volume yang ada di oktam pertama. Oktam kedua enggak masuk. Ini oktam keempat ya sebetulnya. Keduanya sebelah sini 0 enggak ada. Ya. Oktam keempat, oktam keempatnya enggak dihitung. Ya. Halo, jelas enggak dari gambar yang ini tadi kecil ini, yang ini 3 dimensi, saya ambil jadikan 2 dimensi. Ini dari atas kalau lihat. Nah, yang ini kalau lingkaran naik ke atas kan seperti terbang asap. Anda lihat nih gambar aslinya nih. Seperti terbang asap enggak? Ini di bawahnya lingkaran, naik ke atas kayak terbang asap dan. Halo. Seperti terbang asap enggak ada? Ya. Motong ini nyatanya hitunglah volume ya. Ya, hitunglah volume di oktam pertama yang dibatasi above by the paraboloid. Hati-hati ya. Di atas paraboloid ini dan laterally by the cylinder. Enggak. Suara bocor itu. Ada yang suara bocor. Dan laterally by the cylinder ini lingkaran tadi nih. Sudah paham maksudnya? Halo? Aduh, batuk deh. Nah, ini kita ambil. Jadi bentuknya dia minta volumenya yang tetanya ini melingkar ya. Berarti ini melingkar. Oh, jadi oktam pertama berarti dari 0, dari sini kita lihat ya. Ini sudutnya dari 0 sampai ya sini X-nya 0. Ini X sama dengan 0. Di sini berapa? 90 derajat itu oktam pertama ini berarti sini theta sorry. Ini theta ya. Ini tetanya 0, sini tetanya adalah pi per 2. Pi per 2 itu sama dengan 90 derajat ya. Pi per 2. Jadi siku-siku. Ini sudut siku-siku sini. Ya. Pi per 2. Jelas ya? Ini sudut theta ya, maka sini tetanya terletak antara 0 sampai pi per 2 radian. Jelas? Jelas sampai sini? Itu tetanya. Kemudian yang kita lihat lagi R-nya. Nah, jarinya gimana? R-nya. R-nya itu ambil dari mana tuh? Ya, dari gambar ini kita R-nya itu adalah yang kita gambarkan berikutnya. Nah, R-nya itu diambil dari sini juga ya. Dari sini
eh, yang kita anggap R itu yang dari sini, dari O-nya, bukan P ya. Ini P pusat, tapi ini O di sini. Ditarik nih. Kita tarik ke sini. Kemudian kita hubungkan dengan di sumbu X yang satu ini. Ini siku-siku nih. Ya, ini siku-siku sini ya. Nah, ini jaringnya itu R. R-nya itu. R-nya itu dari 0 sampai ke sini nih. Nah, ini hubungannya apa nih? Ini tadi kan panjangnya ini berapa? Jaringnya 1. Berarti dari sini ke sini 1 tambah 1 berapa nih? Dari sini ke sini diameternya berapa? 2 enggak? Halo? 2 enggak? Ya, Pak. Kan jari lingkarannya 1 kan? Berarti ini diameternya 2. Ini 2, ini R, ini theta. Bergerak ya, ini tetanya. Nah, kalau gitu hubungannya apa nih? Antara 2 dan R dengan theta. Apa hubungannya? Coba lihat. Cos. Ya, betul. Jadi cos theta itu sama dengan apa? Ya, di hadapan sudut ini Y ya. Ini Y ini harusnya ini. Nah, ini apa? Ini yang jari ya. Berarti sini ini X harusnya. R ini yang X sebetulnya ya. Yaitu R sebagai X per R. R-nya 2. Ya kan? Paham maksudnya? Di hadapan sudut ini biasanya kalau segitiga kan gitu kan. Segitiga siku-siku gitu. Segitiga siku-siku. Kalau sudut ini theta, di hadapan sudut theta adalah Y, sisi miring R, ini X. Nah, ini yang X ini adalah R ini. X ini adalah R. R-nya sama dengan 2. Ini adalah R, ini 2. Ini Y tidak dipakai. Jadi berarti hubungan X per R, kan X per R adalah cos. Nah, X-nya sama dengan R, R-nya sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. X per R. Ya. Sehingga dikali silang, R berapa? 2 cos theta ya. R-nya adalah 2 cos theta. Sehingga R terletak antara apa? R terletak antara R-nya dari 0 di titik ini. Ini 0,0 jadi bidang datarnya 0,0. Kalau 3 dimensi 0,0,0 ya. Nah, jadi kena 2 dimensi ini. Nah, ini dari sini menuju ini bergerak ya. R-nya itu bisa gini, bisa banyak ya. Bergerak sehingga gerak ke sini. Sehingga terjadi berapa? Atau begini juga bisa ya. Geraknya bisa terbalik ya, begini arahnya. Berlawanan arca runjam. Jadi 0 sampai 2 cos theta. Ya. Jadi makanya R-nya Anda lihat batasannya di sini tadi. Mana yang gambar ini? Di sini R-nya nih. Ini theta-nya tadi antara 0 sampai pi per 2, R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya dari 0 alas ya, kita anggap alas. Di alas sampailah bidang lengkung paraboloidanya ya, sampai bidang lengkung paraboloidanya. Ya, jadi volume yang atas ini enggak ya, di dalam ini. Jadi ini kayak cerobong asap tapi volumenya hitung dari alas sampai permukaan apa? Permukaan bidang paraboloida. Paraboloidanya mana? Paraboloidanya ini nih, nih. Yang tadi ini, yang saya cari ini adalah sini apa? Z sama dengan paraboloidanya ini. Z sama dengan 4 kurang R kuadrat. Dari sini Z dengan 4 kurang S kuadrat, kurang R kuadrat, dikalikan min 4 kurang dalam kurung S kuadrat. R kuadratnya adalah R kuadrat. Sehingga Z-nya ini adalah paraboloida. Sehingga paraboloidanya ini paraboloidanya. Z dari 0 bidang alas sampailah 4 kurang R kuadrat. Sudah nangkap maksudnya? Halo? Inilah batasan ya. Ini adalah batasan dari bonderinya nih. Ini bonderinya. Theta-nya 0 sampai pi per 2 yaitu untuk sudut 90 derajat. Kemudian R-nya dari 0 ditarik itu sampai 2 cos theta. Z-nya dari 0 sampai 4 kuadrat. Sudah jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah batas sudah tahu, ya tinggal hitungnya. Jadi yang sulit itu menentukan batasannya ini ya, bonderinya. Ya, baru kita cari berapa volumenya. Jadi volume P, kita tulis volume sama dengan triple
integral dv. Ini v ya. Terus ini boleh tulis ya sudah. Tiga ada tadi ya. Apa sini? Tetanya dari 0 sampai pi per 2, hati-hati. Benar ya tadi batasnya nih. Tetanya 0 sampai pi per 2 radian, 90 derajat. R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Ya, jarinya ditarik dari O 0,0, 0 sampai 2 cos theta. Dan Z-nya dari 0 sampai 0 sampai mana? Ini 4 kurang R kuadrat ya. Dari rumus ini. Sini tadi ya. Parabola dan Z ada 4 kurang R kuadrat. Jadi dari alas sampailah permukaan paraboloidanya. Cerobong asapnya yang di dalam paraboloida ya. Berarti di bawah paraboloida itu ya. Di bawah paraboloida sehingga kita dapatlah apa? Z sampai 4 kurang R kuadrat. Nah, ini dv itu ini Z, ini pasti ini dz. Ini R, sini apa? RDR ya. D theta, ya enggak? Ini yang apa? D areanya. DZ kali D area ya. Ini D areanya. D area. Yang ini. Ya, DZ kali D area. D volume kan sama dengan DZ kali D area ya tadi. D area R DR kali D theta. Sehingga tetanya dari 0 sampai pi per 2 D theta keluar. Kemudian R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Nah, kalau ada variabel ini tidak bisa langsung, tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Kemudian ini Z-nya dari 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Kemudian sini DZ, R, DR, D theta. Ini yang ya. Ini Z, DZ, R, DR, betul ya. Theta, D theta. Sudah jelas di sini, baru kita hitung. Halo. Ini kita hitung, nanti hasilnya adalah 5pi per 4. Kita lihat betul enggak 5pi per 4. Ya, kita hitung. Jadi ini tidak bisa langsung karena ini ada variabel, ini ada variabel juga. Jadi dari belakang dulu. Ya, jadi kita susun dulu nih theta dari 0 sampai pi per 2. Sorry, ini tidak ada di tetanya dulu ya. Oh, ini sama sama ini ya atasnya. Ini. Ya kan, ini sama, yang atas sama ini sama ya. Identik ya. Udah. Lalu D theta, terus R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Terus ini RDR, R kali DR. Terus ini ada Z dari 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Di sini adalah DZ. Nah, kita selesaikan DZ dulu. Ya, kita selesaikan DZ. Sehingga ini kita biarkan dulu 0 sampai pi per 2 D theta. Ini juga biarkan 0 sampai 2 cos theta R DR. Nah, ini gini. Integral DZ berapa? Z. Agak batas 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Sehingga ini adalah theta dari 0 sampai pi per 2 D theta. R dari 0 sampai 4, sampai 2. Sampai 2 cos theta RDR. Nah, ini Z batas atas adalah 4 kurang R kuadrat dikurang batas bawah 0. 0 hilang ya. Sehingga ini aja kan. Nah, ini di A. Ya. Sehingga berikutnya theta dari 0 sampai pi per 2 D theta. Nah, ini adalah R dari 0. R dari 0 sampai 2 cos theta. Hati-hati ini. Ini 4 kurang R kuadrat. Ini latar belakangnya. Berarti sini 4 kurang R kuadrat.
RDR. Mengapa demikian? Tahu alasannya? Atau ya enggak apa-apa sih. Kalau mau dikaliin boleh juga, enggak apa-apa. Atau mau jadikan ini, nah ya mau kaliin aja. Boleh. Kalau kita kaliin aja berapa nih? Tetanya dari 0 sampai pi per 2, R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Ini kaliin aja nih. Berapa nih? 4 kali R. 4 kali R ya. 4 kali R. 4R kurang R kuadrat kali R. R pangkat 3. DR. Nah ini selesaikan yang belakang dulu. Sehingga ini D theta tadi ya. D theta. Theta dari 0 sampai pi per 2 D theta. Nah ini selesaikan ini. Berapa? 4 kali R pangkat 1 DR 1/1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Ya kan? Min R pangkat 3 DR integralnya 1/3 tambah 1 4 R pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Agak batas 0 sampai 2 cos theta. Hati-hati ya. Sehingga ini hasilnya theta dari 0 sampai pi per 2 D theta 4 kali setengah 2 R kuadrat dikurang 1/4 R pangkat 4. Agak batas 0 sampai 2 cos theta. Sehingga ini theta dari 0 sampai pi per 2 D theta. Nah ini masukkan nih. R kuadrat batas atas 2 kali R kuadrat batas atas adalah begini ya. 2 cos theta pangkat 2 dikurang 0 kuadrat. Ya enggak? Itu ya. Yang ini ya kan. R kuadrat batas atas 2 cos theta pangkat 2 dikurang 0 kuadrat. Min 1/4 kali ya, kali R pangkat 4. Jadi 2 cos theta pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Nah, baru kita selesaikan yang berapa? Tetanya dari 0 sampai pi per 2. Di tetanya tak belakangnya. Ini 0 hilang aja. Ini hilang. Berapa nih? 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 pangkat 2 4 cos pangkat 2 cos kuadrat theta. Min 1/4 kali 2 pangkat 4 16 jadi cos pangkat 4 theta. Ya, kurung semua D theta. Ya kan? 2 tetap yang ini yang 2 pangkat 2 4 cos kuadrat. Di sini 1/4 tetap 2 pangkat 4 16 cos pangkat 4 tetap. Nah, sekarang ini saya coret nih. 2 kali 4 8, ini saya coret ya. Ini coret ini ada 16 bagi 4 4. Sehingga hasilnya sama dengan integral theta 0 sampai pi per 2 radian. Kita selesaikan dulu. 2 kali 4 8. Ya, 2 kali 4 8. 8 apa? 8 cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Terus min 1/4 kali 16 4 ya, min 4. Min 4 cos pangkat 4 theta. 4 ya. Kurung D theta. Nah, ini pakai rumus reduksi. Mungkin lebih cepat dengan rumus reduksi. Ya. Anda masih ingat enggak rumus reduksi? Rumus reduksi. Di kalkulus 1 ada kan? Integral cos pangkat n x itu ganti theta d theta apa? Sama dengan kalau cos plus ya, sin min 1/n kali cos pangkat n min 1 theta kali pasangannya. Di mana ada cos di situ ada sin ditambah penyebutnya n, pembilang 1 kurang dari penyebut, integral cos pangkat n min 2 theta d theta. Ini rumusnya. Ya. Jadi di sini yang kita selesaikan pangkat 4 ya. Yang pangkat 2 biarkan aja. Jadi ini adalah theta dari 0 sampai pi per 2. Oh ya, ini keluarkan aja dulu. Ini sama dengan 8 theta dari 0 sampai pi per 2 cos pangkat 2 theta d theta
Terus min 4 keluarkan. Theta dari 0 sampai pi per 2. Cos pangkat 4. Theta d theta. Nah ini yang ini tetapnya salinnya 8 kali cos kuadrat theta d theta. Nah min 4 kali. Nah masuk rumus ini. Reduksinya pangkat 4 apa? 1 per n. N-nya 4. Cos pangkat n min 1. Rumusnya. N min 1 theta. Kali pasangannya. Di mana ada cos, di situ ada sin. Agak batas 0 sampai pi per 2. Gitu ya. Ditambah n-nya 4. Di atasnya n min 1. Ya, ini n. Terus integral sini apa? Cos pangkat n min 2 theta d theta. Ya, sesuai rumus yang tadi ya. Ini. 1 per n cos pangkat n min 1 theta. Kali pasangannya sin. Tambah penyebutnya n, pembilang 1 kurang dari penyebut. Sini integral cos pangkat n min 2 theta d theta. Ya. Oke. Sehingga ini min 4 ya. Sehingga ini hasilnya 8. Ini dibiar ya, jangan hitung dulu ya. Pi per 2 ini bisa dijumlahkan nanti. Cos pangkat 2 theta d theta min. Coba kita kalikan nih. Berapa nih? Min 4 kali 1/4 berapa? Min 1 ya. Min 1 tinggal apa tuh? Cos pangkat 3 theta kali sin theta. Agak batas 0 sampai pi per 2. Ya, boleh dikurung gitu. Kemudian ini min 4 kali apa nih? 4 kurang 1 ya. 3/4. Ya enggak? 4 kurang 1 3 ya. Min 4 kali 1/4 min 1 ya. Ya, min 4 kali 1/4 min 1. Min 4 kali plus 3/4 ini 4-nya coret. Ini integral cos pangkat 2 theta d theta. Nah, ini yang maksudnya batasnya, oh ya ini batasnya dari tetanya 0 sampai pi per 2. Ini juga tetanya dari 0 sampai pi per 2. Nah, ini sama sama ini kan? Sama enggak? Bisa dijumlahkan tuh. Sehingga ini 8 theta dari 0 sampai pi per 2 cos kuadrat theta d theta min. Nah, ini boleh dimasukkan. Batas atasnya cos pangkat 3 pi per 2 kali sin pi per 2 dikurang cos pangkat 3 0 kali sin 0. Min 4 coret di min 3 integral theta dari 0 sampai pi per 2 cos pangkat 2 theta d theta. Nah, ini bisa dijumlahkan ini. Berapa? 8 kurang 3 berapa? 5 ya. 5 theta dari 0 sampai pi per 2. Wah, ini sudah waktunya lewat ya. Cos pangkat 2 theta d theta. Nah, ini cos pi per 2 berapa? Cos pi per 2 cos 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. 0 pangkat 3 kali sin 1 ya, dikurang cos 0 1. 1 pangkat 3 kali sin 0. Sin 0 0 ya. Sin 0 0. Berarti habis ya. Ini 0, ini 0. Ini habis semuanya. Sudah, ini dijumlahkan dari ini. Hingga ini aja. Ya, selanjutnya ini kita istirahat dulu ya. Halo. Kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu ya. Kita lanjutkan jam 3:20. Oke, istirahat dulu, boleh minum, mau ke toilet atau apa ya. Baik. Bentar ini.